Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yani Badida dengan NPM 23 100 224. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komponen hardware atau komponen perangkat keras yang ada pada laptop untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Next. Komponen utama hardware laptop. Jadi ada beberapa komponen utama daripada laptop itu sendiri. Nah, jadi laptop sendiri itu dirancang portable, hemat ruang dan juga daya. Namun tetap membuat berbagai komponen penting yang bekerja terintegrasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari dan juga untuk menjaga kinerja, stabilitas serta koneksi jaringan. Pemilihan dan juga penyusunan komponen pada laptop memperhatikan size, yaitu ukuran, efisiensi energi, dan juga pendinginan. Nah, berikut ada komponen utama dalam laptop. Nah, semua komponen itu terhubung melalui motherboard sebagai pusat pengatur aliran data, distribusi daya, dan komunikasi. Nah, di bawah ini ada prosesor, CPU, itu untuk mengendalikan seluruh aktivitas, memproses instruksi dari US, dan aplikasi. Nah, untuk CPU sendiri ini penting penting untuk kecepatan sistem, kestabilan, dan multitasking dalam aplikasi jaringan seperti Cisco, TowerSec, dan juga untuk coding sendiri CPU itu sangat penting untuk kelancarannya. Nah, selanjutnya ada memori RAM, penyimpanan data sementara yang sedang diproses, memungkinkan laptop bekerja cepat dan efisien saat multitasking. Nah, itulah fungsi dari RAM sendiri. Kapasitas RAM yang besar mempercepat akses data dan mencegah perlambatan sistem saat mengoperasikan perangkat lunak. Nah, itu manfaatnya untuk mengoperasikan perangkat lunak. Dia bisa mempercepat dan juga bisa mencegah perlambatan sistem. Selanjutnya ada penyimpanan storage yang kita tahu penyimpanan sendiri ini ada dua macam. Yang pertama itu SSD dan juga HDD. Nah, menawarkan kecepatan, meningkatkan respon sistem. Nah, jadi kecepatan penyimpanan semakin besar penyimpanannya itu memengaruhi efisiensi akses file, log, penyimpanan konfigurasi, dan juga aplikasi simulasi jaringan. Oke, next. Nah, ini ada komponen esensial laptop untuk kinerja jaringan. Setiap komponen hardware laptop memiliki peran krusial dalam mendukung kinerja sistem secara keseluruhan, terutama dalam konteks jaringan komputer. Pemahaman mendalam tentang fungsi dan interaksi antar komponen ini sangat penting bagi mahasiswa untuk mengoptimalkan penggunaan laptop dalam jaringan komputer. Nah, di sini ada kartu grafik card, GPU biasanya AMD, Intel Iris. Nah, seperti itu. Mengolah dan menampilkan visual pada layar. Jadi untuk rendering biasanya GPU ini itu untuk rendering agar mengolah dan menampilkan visual pada layar. Jadi ibaratnya tuh semakin smooth lah dari laptop itu tersendiri. GPU memadai mempercepat rendering. Nah, rendering antar muka, grafis kompleks pada aplikasi simulasi seperti GNS3 atau Packet Tracker atau juga seperti AutoCAD, serta mendukung virtualisasi dan dokumentasi visual. Nah, selanjutnya ada motherboard. Nah, tadi sudah saya sebutkan motherboard ini adalah papan utama yang menghubungkan semua komponen hardware, mengatur komunikasi antar komponen,
memengaruhi stabilitas sistem, kecepatan transfer data, dan juga kompatibilitas perangkat keras jaringan seperti NIC. Nah, itulah tadi fungsi dari motherboard ini sendiri. Selanjutnya ada display atau layar. Nah, untuk menampilkan informasi visual. Nah, layar itu yang kita lihat dengan mata kita. Nah, jadi kualitas layar itu mempengaruhi kenyamanan visual dan akurasi tampilan saat menggunakan. Semakin bagus displaynya itu semakin enak dan semakin nyaman untuk dilihat. Oke, next. Dukungan hardware untuk mobilitas dan stabilitas jaringan. Mobilitas dan stabilitas adalah dua aspek penting dalam praktikum jaringan komputer. Nah, berikut ada komponen untuk memastikan laptop berfungsi optimal. Yang pertama itu ada baterai, sumber daya utama saat tidak terhubung listrik, memungkinkan portabilitas dan fleksibilitas. Nah, fungsi baterai, kinerja baterai yang baik memastikan laptop tetap menyala saat menjalankan aplikasi. Lanjut, ada yang namanya sistem pendinginan, cooling system. Itu fungsinya untuk menjaga suhu perangkat tetap stabil, untuk mencegah overheat yang dapat menurunkan performa atau merusak komponen itu sendiri. Nah, selanjutnya ada port dan konektivitas. Nah, itu untuk menghubungkan laptop dengan perangkat eksternal dan juga jaringan seperti USB, HDMI, kabel LAN, WiFi, dan juga Bluetooth. Sangat dibutuhkan untuk menghubungkan laptop dengan switch, router, atau perangkat jaringan lainnya. Oke, next. Nah, nih ada peran power supply dan perangkat input output. Nah, ini ada yang namanya power supply. Itu untuk menyuplai daya listrik, kalau bahasa kitanya tuh charger lah, sesuai bagian perangkat. Nah, berupa adaptor dan juga charger, mengisi ulang baterai dan memastikan kestabilan daya untuk konfigurasi, simulasi, dan pengujian jaringan. Nah, apabila power supply bermasalah itu dapat menyebabkan mati mendadak, laptopnya bisa mati mendadak ataupun kerusakan pada komponen laptop. Lanjut, ada yang namanya perangkat input. Perangkat input tuh perangkat input kita memasukkan perangkat yang kita agar bisa memasukkan data atau perintah ke sistem. Itu contohnya kayak keyboard, touchpad, webcam, mikrofon. Nah, sama ini ya, masih banyak lagi. Nah, itu manfaatnya untuk membantu interaksi efisien dengan sistem dan aplikasi jaringan. Selanjutnya ada lawan dari tadi, yaitu perangkat output. Itu menampilkan hasil proses data, itu seperti layar, speaker, port HDMI. Itu berperan penting fungsinya itu dalam pemantauan, analisis, dan dokumentasi hasil konfigurasi jaringan. Oke, next. Nah, pentingnya pemahaman hardware dalam jaringan. Dari pembahasan mengenai komponen perangkat keras pada laptop, dapat dipahami bahwa setiap elemen memiliki peran penting dalam menunjang kinerja sistem, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan jaringan komputer, mulai dari prosesor, memori, penyimpanan, hingga perangkat input dan juga output. Semuanya saling mendukung, semuanya saling terhubung untuk memastikan laptop beroperasi secara optimal dan mampu menjalankan berbagai tugas jaringan dengan stabil. Nah, penguasaan terhadap fungsi dan juga cara kerja tiap komponen akan membantu kita dalam memahami alur sistem secara keseluruhan, serta memberikan kesiapan dalam mengatasi permasalahan teknis yang mungkin akan muncul. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai hardware menjadi dasar yang penting untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan konfigurasi, simulasi, maupun pemecahan masalah jaringan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai komponen hardware perangkat keras ada pada laptop. Mungkin masih banyak kekurangan dari segi penyampaian ataupun dari segi materi.
Baiklah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.